Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kalian sudah belajar bagaimana membuat satu paragraf tentang iklan ya untuk sebuah produksi. Nah ini coba kita belajar manufaktur ya. Di buku paket ada manufacturing ya. Oke, apa itu produksi? Manufaktur itu apa? Sistem produksi itu apa? Sistem manufaktur itu apa? Oke, kita pelajari. Definisi produksi, asal kata produksi adalah dari kata producer, berarti lead forward atau membuat sesuatu yang baru. Produksi adalah pembuatan sesuatu yang baru, baik tangible, berbentuk produk, atau intangible, ya, tidak berwujud atau bentuknya jasa. Jadi produksi ada dua, yang bentuknya tangible dan intangible, berbentuk produk atau jasa. Dalam konteks yang lebih sempit, produksi adalah transformasi, ya, perubahan dari bahan mentah menjadi produk dengan menggunakan sejumlah energi yang pada setiap bentuk energi tersebut memberikan efek perubahan terhadap karakter fisik dan kimiawi dari material tersebut. Jadi ada dari bahan mentah nih, ya, diproduksi dengan sejumlah energi, ya, bisa dengan made by hand, ya, dengan tangan atau dengan mesin, ya. Lalu nanti akan menyebabkan produk tersebut ada perubahan terhadap karakter fisiknya atau kimiawinya dari produksi tersebut, ya. Gitu, paham? Oke, lalu apa itu definisi dari manufaktur? Asal katanya dari manufactum, artinya making by hand, membuat sesuatu dengan tangan, ya. Jadi ini pengertiannya. Nah, apa nih artinya? Ya. A series of involved activities and operation involving the design, material selection, planning, manufacturing, production, quality assurance, management, and marketing of products of the manufacturing industries. Ya, ini menurut International Conference on Production in Engineering, ya. Jadi sebuah proses activity, ya, dari sebuah operasi, ya, yang membutuhkan ada desain, ada seleksi dari material yang dipakai, ada planning, perencanaan, ya, ada manufacturing ini, ya, ada manufaktur, ya, harus berkualitas. Lah nanti dibutuhkan sebuah manajemen dan marketing untuk penjualannya, ya. Oke. Jadi manufaktur adalah serial aktivitas dan operasi, ya, yang melibatkan perencanaan. Ini arti dari atas sebenarnya. Serial aktivitas dan operasi yang melibatkan perancangan, pemilihan material, perencanaan, produksi manufaktur, ada penjaminan mutu, manajemen dan pemasaran produk, ya. Marketing itu pemasaran produk dari sebuah industri manufaktur. Ya. Definisi lain dari manufaktur adalah proses konversi dari desain dari sebuah rancangan menjadi produk akhir. Yang Anne Meyer, ini menurut yang Anne Meyer, ya. Jadi manufaktur menurut yang Anne Meyer adalah proses konversi dari desain menjadi sebuah produk akhir. Kemarin kamu sudah ngedesain masker, nah nanti diubah menjadi produk akhir, yaitu sebuah masker beneran. Produksi adalah aktivitas fisik untuk mengubah suatu bentuk material menjadi bentuk lain yang lebih bernilai. Ya, jadi sebuah material ini dibentuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Misalnya kalau masker berarti dari kain, dari sisa kain, ya, diubah menjadi bentuk lain. Jadi kain biasa diubah menjadi bentuk lain, jadi masker, jadi bernilai. Itu adalah produksi. Nah, manufaktur ini berisi aktivitas produksi seperti perencanaan, perancangan, penerimaan produksi, persediaan, pemasaran, distribusi, penjualan, dan ada manajemen juga. Tujuan mulia atau idealisme dari manufaktur, wujud arti dasar keberadaan manusia, ya, rahmatan lil alamin, ya. Jadi adanya keberadaan manusia nih. Lalu menunjang pembangunan bangsa yang kaya, apalagi Indonesia, ya, kaya akan apa? Sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya banyak, ya. Langkah maju kebahagiaan manusia dan kedamaian dunia, ya. Karena pada sejatinya manusia itu membutuhkan sesuatu barang, ya, untuk menopang hidupnya. Nah ini, ya, ini ada siklus manufaktur 1 area PPC, ada market research. Ini pertama dari mana dulu nih?
ya. Mana dari pertama market research. Jadi ada kita itu research itu kayak semacam penelitian terhadap market, terhadap pasar, ya. Lalu panah ke bawah nih ada desain produk desain, berarti kamu mendesain. Lalu ada proses dari pendesainan itu sendiri, ya, menggambar beberapa, ya. Lalu masuk ke ini produksi plan and control, ya, ada produksi planning. Lalu jadi perencanaan produksi seperti apa? Lalu production activity, aktivitas dari produksi, ya. Nah, ini dikendalikan oleh production control, ya. Jadi kontrol ini untuk mengontrol si planningnya dan aktivitasnya ini dikontrol, ya. Lalu warehousing, ya, setelah ada aktivitas produksi, warehousing itu kayak apa ya, kayak semacam pengumpulan sudah siap apa belum barangnya gitu ya setelah diproduksi dan siap untuk didistribusi, ya. Nah, setelah pendistribusian ini masuk ke customer atau pelanggan, ya. Jadi barangnya sampai ke pelanggan seperti itu, ya. Oke, definisi sistem manufaktur. Sistem yang melakukan proses transformasi atau konversi tadi, ya. Sebuah keinginan, kebutuhan, ya, konsumen menjadi produk yang berkualitas tinggi. Ya, dia berdasarkan dari kebutuhan, ya. Jadi dari kebutuhan konsumen menjadi sebuah produk. Ya, kalau misalnya masker berarti kebutuhan saat ini pandemi benar-benar orang harus pakai masker, itu adalah suatu keinginan, kebutuhan konsumen. Akhirnya menjadi produk yang berkualitas tinggi. Jadi orang bebas dari Covid gitu misalnya. Keinginan konsumen diketahui dari studi pasar, ya. Studi pasar itu kayak tadi tuh research market. Nah, itu dia. Jadi diketahui dari studi pasar yang kemudian keinginan ini diterjemahkan menjadi desain produk, kemudian menjadi desain proses. Paham ya? Dari keinginan sebuah pasar, dari pelanggan, ya, itu diterjemahkan menjadi sebuah desain. Kayak kemarin kamu sekarang lagi pandemi, terus apa kebutuhan masyarakat, misalnya kebutuhannya masker, kamu desain produk kemudian sudah. Nah, tinggal desain proses nih sebenarnya kamu tuh. Jadi kalau desain proses tuh berarti kalau kamu udah bikin mau yang kayak gimana dibikin, oke. Berarti nanti kita bikin polanya seperti itu desain proses. Pola bikin buat jahit talinya seperti apa, seperti itu. Berapa senti kali berapa senti itu desain proses. Komitmen terhadap kualitas produk harus dimiliki oleh setiap level dalam perusahaan pada setiap tahap proses produksi, ya. Jadi harus komitmen terhadap kualitas produk, ya. Jadi harus komitmen. Kalau misalnya pertama kali dibuat mengeluarkan merek ini kualitasnya bagus, jangan sampai nanti produksi kedua itu jelek, itu berarti tidak komitmen. Dalam proses transformasi ini terjadi pertambahan nilai added value, ya, sehingga dalam sistem manufaktur selalu dapat ditentukan utilitasnya, ya. Harus terjadi penambahan nilai, ya. Jadi kalau bisa tuh ada perkembangan setiap kali produksi, ada perkembangan seperti itu. Jadi bisa ditentuin apa sih namanya kualitasnya. Definisi sistem produksi, sistem yang melakukan proses transformasi atau konversi bahan mentah menjadi produk dengan kualitas tinggi sesuai dengan desain produk yang telah ditetapkan. Ya, jadi setelah didesain desain apa tadi? Setelah didesain produk lalu menuju ke desain proses, ya, desain produk dulu, desain proses, lalu ya, jadi sistem produksi ini sistem melakukan proses transformasi dari bahan mentah, ya, dan akan dibuat sesuai dengan desain gitu, ya. Setelah dari desain produk, desain proses, nah akan terjadi sistem produksi seperti itu, ya. Terjadi pertambahan nilai sehingga produk jadi mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada nilai bahan mentah. Betul sekali, ya. Jadi dari bahan nih kamu buat bahan dalam 1 kali 1 meter bahan, ya. Itu awalnya kamu beli misalnya 10.000 tuh bahan. Nah, ketika kamu buat jadi masker, otomatis bahan 1 kali 1 meter tadi misalnya menjadi uang 500.000 gitu. Nah, itu adalah ada penambahan nilai value, ya. Nah, ini pengertian dasar manufaktur sebagai input dan output system, ya. Nah, ini inputnya. Sumber daya produksi ada objek produksi, ada material, pekerja yang produktif, ya. Lalu ada peralatan produksi atau ada fasilitas dari produksi, informasi produksi. Nah, terjadi transformasi, ya.
Nah, transformasi ini berarti pengubahan dari bahan mentah menjadi barang seperti itu ya, transformasi. Nah, ini adalah transformasi di sini maksudnya proses produksi ya, di mana ada multi tahap proses konversi, lalu ada produktivitas ya. Lalu setelah bertransformasi lalu menjadi sebuah output ya. Barang jadi, barang yang dihasilkan sebuah produk. Nah, bisa sebuah produk, bisa sebuah jasa atau pelayanan. Nah, ini. Oke. Ini nggak usah. Jenis proses transformasi ada fisik, yaitu fisiknya berupa manufaktur tadi ya. Lokasi transformasi atau storage, ada perdagangan, retail. Fisiologis ada healthcare-nya, ya ada apa namanya dipantau kesehatan, ya dari segi kesehatannya. Psikologis, entertainment, ya berarti ada hiburan. Informasi ada communication, ada komunikasi seperti itu. Sistem produksi, sistem manufaktur, dan sistem perusahaan. Nah ini nih, ya. Ini ada sistem apa bedanya sih? Sistem produksi, sistem manufaktur, dan sistem perusahaan. Nah ini sistem produksi nih, ya, desain produk dan proses, ya. Ini di dalamnya ada sistem produksi, perencanaan produksi, aktivitas produksi, pengendalian produksi. Nah nanti juga di sini ada penjaminan kualitas, kualitasnya harus terjamin. Nah ini ada studi pasar, ya. Jadi dari pasar dipelajari untuk terus produksi apa nih, produksi apa seperti itu. Nah kalau manufaktur itu ada sistem keuangan, sistem personalia, ya personalia itu yang mengatur pegawai, ya. Kalau kamu misalnya mau kerja kantor itu bagian personalia gitu kan, ya itu adalah bagian, atau HRD itu adalah yang mengatur tentang pekerja, ya di suatu perusahaan. Ada manajemen, manajemen ini bisa berupa banyak, misalnya manajemen produksi, manajemen apa lagi ya, bagian produksi, manajemen distribusi bisa. Jadi dia kalau manajemen distribusi berarti dia yang memanage ini nanti distribusinya kemana aja barangnya dijual seperti itu. Kalau manajemen produksi berarti dia harus memanage, melihat proses produksi harus bagus begini-begini. Nah ini adalah semua adalah sistem perusahaan. Jadi sistem perusahaan itu di dalamnya ada sistem produksi dan sistem manufaktur, paham ya? Oke, sampai di sini juga dulu ya. Kalau tidak ada yang mengerti ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.